Jam berapa ya? Di puasa ini, mari kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah yang lain. Kita menahan diri untuk konsumsi, tapi kita tingkatkan untuk berbagi. Kalau kita kembalikan puasa sebagai kesalahan sosial, maka di puasa itu ada nilai yang namanya pengawasan. Jadi tanpa ada orang yang melihat, kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Dampak kita dirasakan oleh masyarakat semuanya. Gitu kan. Jadi kita berpuasa, tapi kita punya dampak berbagi. Sesuatu yang terpisah. Sangat berkaitan, Mas. Artinya begini. Jo, Gus Hadi ku ternyata Masya Allah diomong no wong iku jarene yo biasane ngene ternyata gak ngene. Gus Hadi ku ngono Jo, tapi kono aja ngomong lo Jo. Iki ku ngono poso Ramadan. Masya Allah, iya rek. Nyebut nak le. But. Gak ngono. Astagfirullahaladzim. 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 Barang lho. Rasane wong. Kok ono wong ngene mbok rasani lho ya. Oh iya, Masya Allah. Selamat datang, Assalamualaikum, Mas Assalamualaikum. Ferry. Ya Allah. Terima kasih sudah dirasani. Mengurangi dosa saya dan menambah pahala saya. Gitu ya? Iyalah. Semakin saya menggibah berarti orang yang saya gibah itu pahalanya semakin banyak dan saya berkurang. Iya. Dosanya diambil sama yang menggibahi. Oh. Pahala jenengan saya ambil. Ayo terus. Nek ngono terus aja aku Jo. Gibahi Jo. Gus termasuk ketidaksalehan sosial ya Gus. Oh iya. Seperti yang kita bahas. Ngomong apa sih iki Jo? Ini Ramadan dan Kesalehan sosial. Oh iya. Masya Allah, bersama dengan ini ya, penyuluh agama Islam KUA Jetis dengan Gus Hadi yang sudah ada di sini ya. Nama lengkapnya siapa? Hah? Nah, Kak tahu masuk. Pucet wajahnya ya. Nama lengkapnya? Saiful Hadi. Nah, ya. Alhamdulillah, kayak bocor Mbak Gus ya. Ya, kita ngomongin soal Ramadan dan juga kesalahan sosial. Jo, aku mau gibah. Iya. Terus nek misalnya ini saya dari anggota agama lain, Gus. Betul. Ini juga termasuk misalnya kalau gibah, dosanya podo mbek wong Islam nggak? Atau Kan itu beda? Ramadan. Gus. Iya. Iya, Gus. Itu kurang ajar pertanyaan Gus. Iya, ini pakai dalil apa gitu? Pripun, Gus? Tapi kira-kira begini, menggibah itu secara sosial juga tidak baik, secara agama juga tidak baik. Artinya apa? Siapapun yang kita gibahi, baik itu orang Islam, non-Muslim, atau siapapun itu termasuk bagian dari dosa sosial kita. Karena itu kan berarti kalau benar itu ya jadi dosa, kalau nggak benar jadinya juga fitnah. Nah, fitnah lebih kejam dari Pembunuhan. fitnah seharusnya. Ya. Saya coba shoot ke kamera, saya coba Gus, saya pengen biasanya kan ibu-ibu bilang, kayak gitu kan ya. Itu kalau belanja kayak apa? Tangannya kurang lentik. Banyak loh gitu. Hei, soalnya di sini ada masnya banyak ya. Gus, ini gimana? Kalau misalnya dalam Ramadan hukumnya seperti apa? Kalau di luar Ramadan seperti apa, Gus? Kembali ke gibah. Gibah itu salah satu penyakit sosial karena itu bisa menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap orang yang kita bicarakan. Jatuhnya kalau orang yang tidak suka nanti akan bertambah dan bertambah. Kemudian kalau memang itu tidak benar jadinya menjadi sebuah fitnah. Artinya baik dilakukan di kala puasa maupun tidak di puasa pun sudah sebuah termasuk dosa. Lebih-lebih di kala puasa. Karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oh iya. Yes, pokoknya lesu karo ngelak itu. Iya. Tapi nggak dapat pahala apa-apa. Salah satu yang menggugurkan pahala puasa adalah menggibah alias rasa-rasa. Terus baik Gus Hadi ya Allah. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita sebagai orang Muslim, ketika ada seseorang yang memantik untuk menggibah, apakah diam saja atau malah atau gimana? Supaya stop sampai situ gimana? Yang paling baik
kita tidak terlibat dalam pembicaraannya, atau yang kedua, kita keluar atau pergi meninggalkan pembicaraan tersebut. Oh, sama teman masuk tiba-tiba. meninggalkan forum tadi Gus ya. Forum tadi itu. Kalau emang dirasa sudah tidak sangat kondusif, nah sudah kemana-mana lah kira-kira begitu. iya. Tapi kalau memang kita, karena khawatir saya nanti kalau kita di sana dan kita mendengarkan, kadang ini loh, Lisan kita. ini itu loh, nggak bisa main, kemudian ikut-ikutan ngomong. Oh iya, Mas Ferry gak ngomong, tapi ngini. Mas Tata gak ngomong, tapi ngini. Lah, malah tambah dawa nanti urusannya. Oke. Gitu. Oke, Betul. tapi sebelum semakin jauh, Gus. Oke. Kalau Ramadan kan mungkin sebagian banyak sudah tahu ya. 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 Untuk kesalahan sosial sendiri apa sih, Gus? sebenarnya? Meliputi apa aja? Iya. Oke, sebenarnya begini, puasa ini kenapa kita diminta untuk meninggalkan makan dan minum. Oke. Makan dan minum itu adalah ciri khas makhluk hidup. Oke. Artinya begini Mas, baik Mas Kertos ataupun Mas Mojo. Hmm. Jenengan berdua tidak punya jabatan tetap bisa hidup. Iya. Tidak punya Alphard juga masih bisa Iya. hidup. Tidak punya rumah mewah tetap bisa hidup. Tapi kalau tidak makan, tidak minum, Gak bisa hidup. tidak bisa hidup. Ya. Itu artinya apa? Kita belajar untuk menahan sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Sebentar ya. Ya. Iya, Gus. Nah, di situ kita belajar, oh ternyata menjadi makhluk hidup itu yang paling dasar harus menjadi punya makan dan punya makan minuman. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya? Nah, kita belajar dengan berpuasa merasakan apa yang mereka rasakan ketika tidak punya makan dan tidak punya minum. Jadi ada rasa empati kita kepada mereka yang dalam kondisi yang kekurangan. Jadi dimulai dari situ kemudian kita merasakan, oh kemudian kita tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke. Memandangnya bukan sesuatu yang wah wong iku gak duwe. Oke. Memandang rendah ya. Memandang kepada mereka, tapi kita merasakan, oh ternyata begini toh rasanya tidak makan, tidak Iya. minum, tidak punya Masya Allah, tidak iya, benar iya. seperti itu. Menimbulkan rasa empati, dari simpati kemudian menjadi empati dan kemudian kepedulian sosial itu kemudian dikeluarkan dalam bentuk infak, sedekah, berbagi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman saya selama bertahun-tahun nggak pernah melakukan infak, zakat mal, gimana Gus? Biasanya darahnya orang medit ya. Maaf dong, maaf. Pikir ya, pelit Iya, ya. iya, iya. Harusnya gimana Gus? Ya ayolah. Puasa itu mengurangi konsumsi pribadi, menambah jumlah berbagi kita. Oke. Nah, saya ulang lagi, puasa menahan konsumsi, menaikkan berbagi. Iya, iya. Kuncinya di situ. Jadi dengan kita menahan diri kita untuk tidak makan berlebihan, nah itu yang berlebihannya itu yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk berbagi. Oke. Berbagi takjil, berbagi apapun lah yang kira-kira berbagi untuk masyarakat tadi. Oke. Gus, ini juga saya mau tanya. Katanya juga untuk merasakan perbedaan. Ini yang dimaksud perbedaan ini antara sesama umat atau antar umat? Yang pertama, puasa itu mendidik kita simpati kepada sesama manusia. Baik itu dia tanpa memandang statusnya agama, kelompok, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, puasa itu juga membentuk karakter sosial yang bersama-sama. Kira-kira begini Mas, andaikan kalau kita puasanya itu puasa satu orang, maka energi kolektifnya itu tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya kita itu, ini kan puasa dalam waktu yang bersamaan, semua orang itu diwajibkan berpuasa. Sehingga energi kolektifnya akan semakin kuat. Andaikan kira-kira begini, kita menahan diri untuk konsumsi misalnya 20.000 saja kita tahan. 20.000 kali sekian orang se-Indonesia terkumpul berapa? Ya. Dan itu kita bisa gunakan untuk menggerakkan energi dan modal sosial bagi masyarakat kita. Nah, yang pengen saya garis bawahi lagi, Gus, lebih dipentingkan yang mana ketika mungkin saya yang membantu sesama, ya, dengan kepedulian tadi, kesan sosial, untuk yang di dekat sekitar saya atau yang jauh di luar sana yang mungkin butuh. Siapa dulu kan? Iya, oke. Mungkin saya punya rezeki nih. Iya, Tetangga saya juga sebenarnya butuh, Betul, tapi saya mending keluar karena mungkin ada satu dua hal ya yang tidak ingin saya diekspos misalnya. Ini bagusnya yang mana, Gus? Prioritaskan yang paling dekat dengan lingkungan kita. Oke. Misalnya Termasuk keluarga? Keluarga betul. Mungkin ada keluarga, sanak saudara yang kira-kira memang tidak mampu, itu Butuh kita bantuan? dahulukan. Kita dahulukan. Kita dahulukan. Jadi dawil kurba yang paling dekat dengan kita, karena itu masih apa ya? Itu menjadi pelindung kita dalam kehidupan. Karena yang kalau kita paling dekat kan mudah dalam proses tolong menolongnya. Kemudian yang kedua baru ke tetangga-tetangga sedekat, tetangga-tetangga yang agak jauh. Kemudian baru setelah itu kita bisa, kalau emang masih punya kelebihannya, kita bisa berikan
kepada mereka yang lebih jauh dari tempat tinggal kita. Oke. Berarti yang didulukan keluarga kita dulu ya, Betul, yang ya. mungkin butuh gitu ya. Mungkin ponakannya kurang, Iya. mungkin Ponakan perlu tolong, dia. kakaknya gitu mau kan. diponak. Iya, iya. Ya. Oke, itu yang pertama. Betul. Yang kedua, ketika ini kan hablum minanas ya. Betul. Ketika kita mencoba untuk bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, Gus, dalam artian yang seperti yang episode kemarin, Betul. bahwa tidak berlebihan dan kita ingin memicu untuk orang-orang lain meniru kita supaya sama. Kalau diabadikan secara media sosial, boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Yang penting niat kita adalah memotivasi orang lain agar berbuat kebaikan. Iya, Gitu. meniru gitu. Meniru kebaikan kita. Kalau kemudian ada embel-embel, wah itu pamer ya segala macam, yang paling tahu adalah hati kita masing-masing. Iya. Saya melakukan ini dalam rangka apa? Untuk menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan orang lain tertarik, ikut, ayo bersama-sama kita bagi. Kadang-kadang kan ada Mas, open donasi, Iya, gitu, iya, kita betul. share di media sosial gitu Iya, ya. Dan ternyata luar biasa ternyata. Karena selama kita ini kan apa ya, mari kita manfaatkan media sosial ini menjadi bagian dari cara kita berdakwah, mengajak kebaikan. Daripada diisi dengan kebaikan yang keburukan, nah kita isi aja open donasi, kemudian berbagi ke panti asuhan, kemana, dan ternyata orang tertarik. Dari luar tahu, oh ada kegiatan di sini. Mas Fahri bikin kegiatan open donasi untuk anak-anak yatim dari Jakarta, dari mana masuk ke situ, dan itu kan menambah semakin nilai kebaikannya lebih besar lagi daripada kita hanya diam-diam saja. Oke. Nah, kayak gitu. Luar biasa. Jo, aku juga ada pertanyaan yang sangat menampar ini kayaknya. Gus, kalau rasan-rasan gibah nggak ada orangnya, oke. Tapi bagaimana ketika ada orangnya, sempat juga untuk menyalurkan hasrat terpendam. Contoh misalnya, yang nggak biasa bukber-bukber dengan memakai banyak perhiasan. Biasanya dalam hati, alah, iku lho, palsu. Iku ngono asine imitasi. Alah gelang karet iku kayaknya. Dan biasanya kalau mereka bukber, biasa menyapa halo. Hai. Nuduh juga kita ambil sambal. Sambalnya dong, kalaunya karena besar ya. Itu bukbernya Mbak ini ya. Iya betul. Dengan anak magang ya. Nggak Gus, ini bagaimana menurut panjenengan Gus sebagai penyuluh agama Islam menyikapi hal-hal yang ini bisa menjadi tradisi untuk pamer dan sebagainya. Kan nggak baik juga Gus kalau misalnya gitu kan banyak yang nggak ikut akhirnya. Jam berapa ya? Iya. Contoh langsung. Kayaknya Gus congkak ya. Oh, Ya, lagi itu Gus. contoh aja. Ya. Ya, lagi-lagi begini. Kita dalam berpuasa itu memang banyak tradisi yang sebenarnya itu kurang pas Ya. atau menyimpang dari esensi berpuasa. Misalnya begini, mohon maaf kadang-kadang kita berbuka puasa atau open together ya, berbuka Ya. bersama itu, Mabar. ya mabar. Mukbang. Mukbang. Satu itu kadang-kadang apa ya, ngapunten kadang-kadang yang kita bicarakan kadang-kadang bukan yang berkaitan dengan Betul, masalah berpuasa. betul. gitu Iya. kan. Betul. Dari sisi konsumsi kadang-kadang berlebihan juga. Terus kadang-kadang karena mungkin menunggu waktu makannya lama, kadang-kadang malah nabrak waktu sholatnya. Betul. Nah, kita nek corong Jawa itu buru ujeng kelangan delek. Kayaknya saya pernah denger tapi gimana gitu. Iya. Terus denger Buru ujeng buru uceng, nah ini pernah denger saya. kelangan delek. Apa tuh? Apa itu? Ujeng Artinya? itu adalah sumbu, deleknya itu adalah botol tempat minyaknya. Oh. Nah, jadi kita buru sesuatu yang kecil tapi kehilangan yang besar. Wah, sayang kan Gus ya? Oh, eman, itu eman sekali. Iya. Iya. Waduh, Kalau Gus. bisa batal ya, buka puasa. Jangan. Gus, ada yang bilang juga gini, Gus. Kita sebagai orang Islam biasanya tereuforia iya. dengan adanya berbuka puasa, akhirnya meninggalkan sholat. Iya. Gus, katanya kalau puasa tapi nggak sholat itu ibarat orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Dikodo Isae. Wah. Iyalah, loh, biasanya Serunya tuh. gini, Iya, gini. iya, iya. Sorry ya Gus ya. Iya, iya. Ketika duhur oke lah, kita Oke, duhuran. iya, betul. Asar kadang ketiduran. Iya. Ya, karena kita tidur lah. Iya, betul, daripada iya. nanti Karena lapar, Betul, lapar, ya, tidur aja. ketiduran. Akhirnya waktu asarnya habis. Maghrib kita berbuka. Berpuasa, Mas. Oh, Allahu Akbar, kita buru-buru Iya, kan. iya, oke. Akhirnya kekenyangan, Kekenyangan, ngantuk, nggak ngantuk, sholat. nggak Akhirnya sholat. nggak sholat maghrib. Betul. Kehilangan 2 momen. Belum lagi nanti kalau terawih, dia juga bisa lainnya sholat, dia gitu. Iya. Kekenyangan masalahnya. Sudah Iya. kekenyangan, gitu ya. Tolong dijawab pengalaman dia, karena dia bingung. Iya, betul.
Siapa yang hukumnya? Terima kasih loh ya sudah menyampaikan ya. Tolong jawab, Gus. Gimana Gus? Kalau ngomong neraka nggak apa-apa, Gus. Enggak Iman, jangan ke neraka lah, jangan ke neraka itu. Kabul. Nanti bareng-bareng kita ke surga Iya, iya. itu. Gimana Ya. Gus? Intinya begini sebenarnya, puasa itu kan kewajiban juga, sholat pun juga kewajiban. Jadi keduanya juga harus bisa berjalan seiringan. Makanya Nabi itu memberikan tips kalau berbuka puasa itu jangan langsung makan yang kenyang dulu. Makan yang biasa saja, minum, kemudian camilan atau apa, buah atau apa yang disenangi, kemudian baru sholat. Ini makan pembuka maksudnya? Makan pembuka. Oke. Sehingga biar kalau kita langsung makan besar, itu jelas, kan kita belum siap badan kita ini kan. Dari mulai kosong langsung diisi. Biasanya langsung, ini sudah, satu, kira-kira begitu. Sehingga nanti maghribnya kelewatan, apalagi isanya. Sehingga kalau bisa, ya memang harus kita jaga. Justru malah, Mas Fahri dan Mas Tata, Iya. di puasa ini, mari kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah yang lain. Iya. Mulai sholat fardunya, kemudian sholat tarawih, sholat sunnah yang lainnya, tadarusnya harus kita tingkatkan, mumpung di bulan puasa, dan kita tidak terpikir untuk nanti makan siang apa ya, nanti ngafe di mana ya. Jadi fokus kita diarahkan ke titik yang berbeda, titik peningkatan ibadah. Nah, fokusnya nanti ke sana. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, di kesalahan sosial juga semakin meningkat. Betul juga. sekali. Kita menahan diri untuk konsumsi, tapi kita tingkatkan untuk berbagi. Itu. Ya, ini kalau ngomongin soal saudara-saudara kita yang Muhammadiyah atau mungkin yang lain, Ya. ini kan biasanya ada jarak ya. Bisa jadi saudara-saudara kita duluan puasanya atau kita yang duluan. Nah, ini kejadian kayak gini menyikapinya seperti apa sih Gus? Nah, aku malah ngene. Gimana? Posone melu kari, reyone mulai. Iya. Setuju ya. Karena ada beberapa saudara-saudara kita kan juga gitu ya Gus. Betul, ya. Ada yang mendahulukan puasa, kita masih belum puasa gitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga saling menghormati gitu Gus. Betul. Perbedaan itu hal yang biasa, tidak perlu kemudian kita besar-besarkan. Ramban gini-gini, wah, enggak usah. Kalau emang keyakinannya sesuai organisasinya dia ikut di hari itu, ya silahkan aja, enggak apa-apa berpuasa sebagaimana yang sudah berjalan. Nanti ketika pas Lebaran pun juga demikian. Wah, terus nanti ada perpecahan. Kita biasa seperti itu. Dan perbedaan Lebaran itu kan banyak sekali, Mas ya. Iya. Sudah berkali-kali kan. Berkali-kali. Dan selama ini juga fine-fine saja, tidak ada masalah. Nggak perlu dibesar-besarkan saja. Netizen itu Itu loh, aja. Gus, suka Iya, ada biasanya itu. komen-komen netizen itu loh. Kak ya mudah itu. Malah kita menggibahi netizen ini. Bagian bayat, ayo tanya. Ya saatnya hal yang biasa, tidak perlu kita besar-besarkan. Kalau emang sesuai dengan keyakinan hati, besok Lebaran, iya sampean Lebaran. Tapi kalau kemudian aku ini orang awam, tidak punya ilmu pengetahuan masalah astronomi, saya ikut apa jare Iya, pemerintah, ya sudah ikut pemerintah saja. Lebih eman, lebih praktis dan lebih nyaman. Gus, Itu aja. saya juga mau tanya tentang kesalehan sosial begitu ya. Oke. Ada beberapa saudara-saudara kita juga yang tidak bisa melakukan berpuasa. Betul. Contohnya, saya sebut aja teman-teman saya yang driver karena harus perjalanan jauh. Nah, next ini kan harus mengganti ya, Gus. ya? Betul, betul. Gus, apakah memang, walaupun ini wajib, Ya. apakah memang harus ada alasan ketika tidak berpuasa? Harus ada alasan orang untuk tidak berpuasa. Misal- Keras misalnya. Iya. misalnya mbak-mbak yang Atau usia mungkin, Ya, itu sepuh kan. ya. Sepuh juga Kayak bisa. saudaranya dia yang sepuh-sepuh ya, Mas ya. Iya. lansia ya, Betul, lansia betul, ya. yang sakit dan tidak ada kemungkinan sembuh, maka tidak perlu berpuasa, cukup membayar fidyah saja. Berapa Gus fidyahnya? Fidyahnya itu kalau dihitung uang itu sekitar 35.000 per hari. Per hari ya, Per hari. 35.000. Tinggal dikalikan berapa kali dia meninggalkan puasa. Nah, ini dibagikan kepada siapa? Fakir dan fakir dan miskin. Ya. Oh, alhamdulillah ya Allah. Sama tadi lagi. Untuk nggak begini tadi ya. Fakir dan miskin. Keluarga kalau dia kategorinya fakir Fakir miskin, miskin boleh. boleh. Gus, tapi harus memberikan akad nggak? Saya membayar fidyah ini karena saya nggak berpuasa. Oh begitu. betul. Harus begitu ya Gus? ya? Terimalah fidyah saya. Ah. Nah, Oh, kira-kira gitu itu ya. begitu. Harus direkam nggak terus? Diupload. Berlebihan, mesti berlebihan ya. lebay dia. Lebay. Gus, sudah membayar itu, walaupun maaf misalnya Oke. dia harus pekerja keras, nguli misalnya. Iya, betul. Itu boleh juga ya?
Boleh, kalau memang dia kondisinya tidak mampu Dan nggak harus mengganti dan puasa. memaksakan sendirinya, dia membayar fidyah tadi itu. Cuman kalau dia masih muda seperti Mas Tata, ketika pas libur bekerja, usahalah menggantikan puasa tadi itu. Oh, mengganti dan hari. Di hari yang lain di luar puasa. Kan nggak mungkin 7 hari dia bekerja full kan. Misalnya ada hari ketika dia libur dari bekerja, nah gunakan untuk nyaur posone tadi itu. Dengan puasa. Iya, dengan puasa. Ya, kau nak poso menemani mati, pangan ulo. Sak pira ulone gawe lah. Yo, dipakai nogo, Biasanya pakai nogo, Gus. Pangan tahu, ya. Ya, jadi gitu ya, Gus ya. Oke. Boleh, asalkan dengan alasan tertentu tadi. Betul. Terus membayar fidyah 35.000 per hari. Gus, dari mana angka 35.000 ini kalau boleh tahu? Itu hitungannya memberi Makan plus minum ya? Iya, makan 3 kali. Di sini berapa sih kira-kira makan, Mas? Untuk sekali Kalau makan di sini benar? tergantung. Kalau saya ya pizza, Gus ya. Sorry ya. Saya tuh pizza, jadi 100.000 lah ya. Pizza loh, Gus, yang Iya. 2000. Kalau pizza. Iya, iya. Yang MBG biasanya. Iya. Alhamdulillah digibai, alhamdulillah. Oke. Gus, berarti itu sesuai dengan nominal ketika 3 kali makan 3 kali makan dalam sehari. Oke. Ya anu lah, menu-menu standar lah. tempe tahu. Iya, tempe tahu nah sama Kalau misal, sorry. tawar. Kalau misalnya lebih dari itu 50.000. Boleh. Artinya sangat itu boleh. nominal minimal. Oh, Iya. Kita menggunakan acuan paling rendah saja untuk makan sehari itu 35.000 itu cukup lah. Tapi kalau misalnya Mas Ferry ingin menambahkan, lebih bagus lagi. Tapi Gusti Allah lebih tahu ya, maksud kita ya. Iya, Betul nggak sih? iya. Gitu ya? Iya. Kira-kira begitu ya? Betul, Kalau nggak iya. puasa, oh iya rasa-rasa nareis, coretan rokok gitu ya. Tapi kan alasnya Coba harus tahu jelas juga, Nek. Ya. Gak poso, rasa-rasa. Udah lagi. Nggak boleh. Gus, bagaimana untuk saudara-saudara kita yang sakit misalnya, Betul. harus nggak bisa misalnya, begitu ya. Terus tadi, kalau misalnya, manula atau yang sudah usianya udur, Lanjut, iya, udur. itu usia berapa, Gus? Pertama, kalau dia sakit karena tua dan nggak ada kemungkinan sembuh, maka dia cukup membayar fidyah saja, tidak perlu mengganti puasanya. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, misalnya Mas Tata Masih lagi kuat. opnam di rumah Iya. sakit, misalnya Amin, ya kenapa Allah. gitu kan? Astagfirullah. 5 hari opnam itu kan Iya. harus minum obat kan? Iya, harus minum Maka obat. Iya. dia membayar fidyah dan nanti menggantinya di luar bulan puasa. Puasa. Kayak Oke. gitu. Dan lebih baik puasa tadi, Gus. Iya, tapi nek musuh tambah parah mas penyakitnya sampean. Enggak, kalau sembuh katanya. Oh iya. 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 Oke. Jadi gitu ya Gus ya. Dan kalau misalnya ini sekali lagi kadang-kadang beberapa warung atau tempat makan tuh Gus, kalau pas Ramadan awal sampai 15 hari lah seperti hari ini, itu banyak yang terus paruh. Gus, Tapi nanti kalau mendekati 10 hari terakhir itu dibelak semuanya Gus. warung kan termasuk sosial juga. Itu Betul. kalau warung buka di bulan puasa termasuk kesalahan sosial apa ketidaksalahan sosial, Gus? Suno ya senyum buka catatanku ya. Nonton Gus. Saya tuh kalau ke Jetis itu kan ada Kota. Lode Barum. Barum. Iya. Nah, kenal itu ya. Wah, Parono, itu. Jo, enak Jo. Iya. Tadi pagi buka. Oh, buka itu. Aku harus mampir ki kok sawangan. Oh, gitu kan, gitu kan. Sini ada, Gus. Iya, Iya. itu kan. Itu termasuk kebutuhan sosial. Artinya begini, kita tidak bisa memaksa semua orang itu harus soleh, tidak seperti Mas Iya. Tata, Iya. gitu kan, seperti Iya. ini, gitu kan. Gitu kan. Oke. Ada juga yang memang karena kebutuhan dia harus sarapan. Misalnya ada ibu-ibu yang lagi menstruasi, Betul. males masak, akhirnya beli di warung. Jadi Iya. itu kebutuhan sosial kita dan sekaligus menjadi ujian kita yang puasa. Kira-kira nak lewat minggu gak ya? Kira-kira begitu. Mencium harumnya lodehnya Mbah Harum, kira-kira ini. Enggak gak, nek kira-kira enggak berarti kan ya kita tergoda. Tapi kalau Tapi Gus, imannya tipis ya Gus. Tenang Gitu ya? ya. Tipis. Mambu bawang yang menggok Gus. Kalau kertas lodenya Mbak Rum, enggak. Iya. Mbak Rumnya. Barunya. Iya. Aduh. Oke. Nah, jadi ini memang apa ya Gus ya, menjadi sebuah problematika dalam agama Islam Gus ya. Betul. Ketika saudara-saudara kita yang mungkin berhalangan karena memang satu dua hal. Nah, pertanyaan saya lagi Gus, ketika kita menyikapi beberapa hal yang sudah saya bilang tadi bahwa 10 hari terakhir biasanya orang-orang itu terutama untuk warga sekitar Betul. itu puasanya kendang. Depan, belakang. Tengah kosong. Kosong. Iya. Kendang ya. Dung gitu Iya. ya, gitu kan. Nah. Gus, Iya. dalam pandangan Gus Hadi sebagai penyuluh agama Islam Iya. gitu ya Gus ya, menyikapi kalau misalnya ada yang tidak berpuasa tapi maamnya sembarangan, Maksudnya?
rokokan di jalan banyak loh. Iya, iya, iya. Rokokan gitu kan. Ya kita nggak masalah itu urusan sama Tuhan. Tapi Betul, ketika dengan manusia gini gimana, Gus? Betul. Secara etik memang kita itu, ini kan bulan suci ya. Iya. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan puasa, hargailah orang yang berpuasa dengan tidak makan di tempat-tempat yang kira-kira mengganggu pemandangan umum lah. Iya. Jadi misalnya gak poso terus kedul di tempat yang terbuka itu kan bahasanya sangat tidak pas lah kira-kira begitu. Oke, Anda tidak berpuasa silakan, itu hak jenengan. Tapi mari kita sama-sama jaga kondusivitas warga kita ini, masyarakat kita ini dengan menghargai bulan puasa. Karena begini Mas, andai kan kemudian ini tidak kita sampaikan dan semua orang kemudian bebas makan dimanapun, maka apa bedanya puasa dengan bulan-bulan yang lain gitu loh. Jadi dan itu juga akan mengganggu mereka yang yang memang masih dalam taraf belajar. Aku lo gak popo, wong kae lo gak poso, aku tak gak poso juga gak apa-apa. Akhirnya kemudian apanya? Jadi secara tidak langsung mereka yang tidak berpuasa itu kemudian mengajarkan ketidakbaikan kepada yang lainnya. Jadi nulari lah kira-kira itu menjadi nular kepada yang lainnya. Akhirnya tiru-tiru, wah mas kae gak poso, aku gak popo. Kadang ada yang bilang juga Gus, kalau merokok itu gak membatalkan gitu Gus. Karena nggak makan. Iya, nggak makan, nggak minum. Apa waktu nunggu buka itu, rokokan itu. Nah, Gus, ini saya mau klarifikasi, mumpung ada Gus. Iya. Yang membatalkan puasa itu apakah sesuatu apapun itu jenisnya yang masuk ke dalam mulut itu batal? Karena kita juga nggak tahu. Ketika sama-sama, sampai ketelan. Kita wudhu juga kumur-kumur gitu, sunnah ya, sunnah. Kan nggak ada, misalnya kita sama-sama berwudhu, Mas Tata misalnya, ketika menelan sedikit aja, saya kan nggak tahu nih. Betul. Yang tahu kan hanya dia. Betul, iya, betul. Ini juga bisa batal nggak? Betul. Makanya di aturan fikihnya, hukum formalnya itu kalau sudah setelah duhur itu sudah makruh kita berkumur-kumur. Termasuk juga itu Mas, memasukkan air ke dalam hidung, itu juga sudah dimakruhkan. Artinya makruh itu menjaga, ini khawatir barangkali kemudian sengaja tidak sengaja Iya. kita. Dia sengaja. Saya nggak bilang gitu lah ya. Iya itu, gitu kan. Dia wudhunya pakai gelas. Itu gimana Gus? Jagani kita kira Jagani, sehingga kita tidak perlu setelah duhur ya, itu tidak perlu berkumur, kemudian nyesek banyak hidung itu tidak perlu. Terus kemudian merokok itu jelas meskipun tidak makan dan tidak minum, itu termasuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Ya. Itu membatalkan ya Gus, pasti ya. Membatalkan. Oke, ya. Ojo, rungono ojo. Ya wis gak ngerokok. Iya. Mari larang rokok. Sudah tahu sesuatu yang memasukkan ke dalam mulut sampai batal berarti. Berarti saya 15, berarti kan poso mulai rong dino. Gus jatuh. Wah, nggak sengaja. Jatuh tuh pura-pura jatuh. Masa jatuh ada rotinya. Oh, nempel kuenya Gus. Aku ya belum nek ngono jare kira-kira gitu kan itu kan. Pertanyaanmu lho. Iya. Iki angel jawabannya. Masya Allah. Gitu, kan. Beda ya, Ustadz Rahman Uskup ya. Iya. Gus, ini juga saya mau tanya juga. Ini biasanya orang-orang itu tidak melakukan aktivitas apapun, lebih baik istirahat, banyak pahala. Pandangannya Gus, Ya, hati Gus, seperti apa? tidur Gus dari pagi sampai buka puasa. Yo kakak pagi lah, maksudnya siang sampai sore. Ini kamu aku sini Gus itu. Siang sampai sore. Pagi aja Gus. Yang lagi ramai itu ada istilah mager syariah. Iya. Ya tadi itu. Kan puasa. Malas kan? gerak. Ya, kemudian malas bergerak. Itu namanya mager syariah itu kan. Alias tidur. Gitu kan. Tapi kan ini menghindari godaan-godaan Gus. Kalau itu Bakso dan lain-lain. ditujukan agar kita tidak terhindar dari yang seperti itu, maka itu boleh. Tapi kalau kemudian kita hanya gunakan untuk bermalas-malasan saja, berarti kita mengabaikan sekian banyak waktu kebaikan hanya untuk mager saja. Oh, Gitu kan. iya. Monggo enggak apa-apa kalau emang wis wayah pegel tidur aja enggak apa-apa. Boleh enggak apa-apa. Jadi bahasanya begini, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, dinilai ibadah kalau dengan dia tidak tidur menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, tapi dengan dia tidur ya wis lali mangan, lali ngombe, lali macam-macam, akhirnya kemudian tahu tapi tetap mengerjakan ibadahnya. Jangan kemudian duhur lewat, asar bablas, tangi pas maghrib. Nah, itu yang kemudian tidak
tidak pas. Bonus katanya, ya. Gus. Oke. Kira-kira Gus, gitu. ini juga saya melakukan hal-hal yang sama. Ini untuk menyikapi aja Gus bahwa Ya. ada beberapa orang yang seperti saya melakukan ini untuk menjalankan ibadah juga. Niat saya adalah supaya bau mulut saya ini menjadi, sorry ini nggak usah di, ini ya. Kita pakai spray Gus, tapi nggak masuk ke dalam tenggorokan, hanya sebatas mulut untuk bisa supaya nggak bau dan sebagainya. Hukumnya seperti apa Gus? Ada rasanya nggak? Ada rasanya. Gimana tuh? Ini tanpa merek ya, ini mereknya satu ini. Iya. Ini spray untuk Itu pengharum disemprotkannya Ke dalam mulut. ke dalam mulut. ke dalam mulut. Niatnya untuk kebaikan supaya orang sekitar kita juga nyaman. Oke. Hukumnya seperti apa? Tidak telan ya berarti ya? Enggak. Tidak telan. Enggak. Kalau tidak telan maka tidak ada masalah. Kalau nanti kalau disemprot ternyata kalau tidak manis, Tapi ada rasanya, Bro. Ada rasanya. Ada Bos. rasanya. Ada rasanya. beberapa ulama menyemprotkan tapi kemudian dibasuh dengan berkumur. Oh, Itu juga bisa, gitu kan, kayak gitu kan. Jadi, tapi memang kalau kita mau lebih ikhtiar, lebih hati-hati lagi, memang kita mencoba menghindari hal-hal yang seperti itu. Bahkan siwak aja itu kan dimakruhkan ketika setelah sholat duhur. Iya. Ya, siwak kemudian berkumur itu sudah dimakruhkan. Termasuk sikat gigi juga kan dimakruhkan ketika sudah selepas sholat duhur sampai nanti waktu berbuka puasa kayak gitu. Seperti itu. Pakai apa kamu? Siva atau? Apanya? Untuk ini membersihkan Enggak pakai. bau mulut biasa aja. Enggak pakai, biasa aja. Kan orang yang menghirup ya juga biar dapat pahala ya. Katanya begini sih, di hadis itu begini, baunya mulut Kastari. orang waktu itu lebih wangi daripada minyak kasturi, gitu kan. Tapi bagi itu nanti tidak di sini, ya di sini ya tetap Ini aja baunya gitu ya. angin nih, Gus. Iya. Gitu. Oke. Kira gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita ngomong soal kesalahan sosial ya, Betul. Ya. kita juga pasti punya sahabat, maupun itu dalam grup begitu ya, ataupun yang langsung face to face ketemu. Nah, Gus, untuk menghormati atau kesalehan sosial ini, apa yang harus dilakukan ketika kita menjaga misalnya ke rumah Gus yang non Muslim atau yang berbeda lah ya, yang punya keyakinan lain. Betul. Minum. Ini monggo silakan. Itu, oh saya puasa, gitu. Oh saya ini lagi Ramadan, gitu. Gimana? Yo, mas nggak ngerti. Aku Islam loh. Nah, gitu. Gimana Gus menyikapinya Gus? Oke. Iya biasa aja. Artinya gini, kalau kemudian kita bertamu ke tempat saudara kita atau sahabat kita yang non Muslim, dan saya pikir mereka juga pas sudah tahu kan kalau ini kan bulan puasa, sehingga mereka pun akan memahami kalau kita sedang berpuasa. Maaf ya, mungkin nggak bisa memberikan jamuan, memberikan minuman karena lagi berpuasa. Nanti aja kalau pas berbuka puasa. Nah, jadi artinya mereka pun tahu kita sedang berpuasa, kita pun juga tidak mendekati hal yang kira-kira membatalkan puasa kita. Artinya begini, kalau emang tidak sangat terpaksa sekali, misalnya kunjungan kita ke sahabat kita itu bisa kita ganti misalnya setelah malam, gitu kan, ketika kalau kita mau ngobrol bareng dan enak, terus ngobrolnya ketemu nih sambil ngopi, kan lebih nyaman. Artinya kita bisa sambil minum, sambil ngobrol, makan dengan sahabat kita yang non Muslim tadi itu. Tapi kalau emang ada hal yang sifatnya emang harus dikerjakan pada waktu itu juga, kita harus menyampaikan, mohon maaf saya lagi berpuasa, jadi tanpa ada malaikatan lah gitu kan, tanpa ada makanannya, kira-kira gitu. Oke, Gus, lagi nih, ini saya dapat satu titipan dari Mas Wahyu Imam Utomo. Wah, siapa itu? Ini teman saya, Mas Wahyu Imam Utomo. Ini pas Ramadan, dia nggak bisa menahan hohohnya sama istrinya. Waduh. Wah, gimana deh Gus? Apa itu maksudnya? Terus Gus, di bawah umur ya? Iya, di bawah umur. Ini yang 17 plus ya Gus ya? Iya. Terus melakukan itu, hukumnya gimana Gus? Kalau di siang hari jelas nggak boleh. Nggak, maksudnya setelah sahur misalnya. Wah, setelah nggak bisa sahur. nahan nih. Harus mengganti seperti apa kalau misalnya harus mengganti ataukah perlu memberikan 40 anak yatim atau gimana? Masya Allah, kok nggak bisa menahan sekali sih? Iya, kira-kira begitu. Iya. Kan? Jelas cantik ini sebenarnya. Iya. Titipan nih Gus, titipan Gus. Iya, titipan. Setelah sahur berarti sudah termasuk hukum puasa. Berlaku hukum puasa, makan, minum, tadi itu nggak boleh. Sampai nanti waktu berbuka puasa. Ya resikonya kalau udah seperti itu, tadi itu ya, terjadi seperti itu, maka cocok tanam. Secara bercocok tanam, secara hukum formalnya dia harus mengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Wahyu, Mas Wahyu,
Wah, ini 2 bulan Mas tambahan. Tambah temen itu. Gitu kan. Jangankan kok sebulan. Ini aja gini udah gagal kira-kira. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa, Gus. Sekarang udah tahu kan? Ya, nggak kalau sebenarnya nggak tahu. Yeah. Kalau tidak bisa 2 bulan berturut-turut, maka memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak, Nggak ada budak, kan? Sekarang itu memberi makan 60 fakir miskin. Sehari. Iya, sehari. Atau ada jangka waktu? Atau harus sehari itu? Bisa sehari, yang penting jumlahnya 60. Yang penting jumlahnya 60. Kalau sehari, kalau dihitung sehari satu berarti kan 2 bulan juga kan? Yeah. 2 bulan juga kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi harus memberi makan fakir miskin 60 orang tadi itu. Mas Wahyu Tambah itu. berat kan? Ya berat, tambah 2 bulan loh. Terus gini Gus, kalau misalnya itu dilakukan sebelum sahur dan dia tidak mandi junub. Mandi junubnya siang-siang lah. Enggak puasanya? Gini, kalau dilakukan setelah sahur, maka sebelum sahur itu boleh saja. Boleh saja. Mandinya? Kalau mandi junub itu berkaitan dengan sholat. Subuh otomatis ya. Mau sholat harus suci ya. Harus suci ya. Patokannya gitu ternyata ya. Hubungannya sama puasa. Nggak ada hubungannya. Nggak ada ya? Ada hubungannya. Berarti hubungannya sama sholat. Ya, Kalau hubungannya sholat dengan harus sholat. suci. Ya. Ya. Makanya harus mandi. Ya, harus Ya mandi. udah, kan dingin, mandinya nanti aja jam 7, jam 8, habis itu sholat subuh, gimana Gus? Ya nggak bisa. Itu jadinya sebuah kawanan. Iya. Sebuah kawanan itu. Ini nggak kali Tuhan namanya. Oke. Iya. Kalian titipan Gus ya, titipan. Mencari Tuhan ya. Iya. Mencari Tuhan. Ya, memang ini sangat kompleks ya memang dalam situasi ini. Karena kemarin saya coba share Gus, ketika malam di tempat pos kamling, aku besok ambek Gus Hadi mau podcast tentang ini temanya. Ada yang mau tanya, Fer aku nitip tanya gini. Wahyu Mamuto tadi akhirnya memberikan satu pertanyaan, 2 sih sebenarnya, mandi junub tadi kayak gitu. Nah ini juga Sekarang dia bingung. Kayaknya kapan? kayaknya dia udah ngerti dia nggak akan mungkin ya 2 bulan soal berturut-turut ya atau 60 dari gitu kan. Iya, berat itu. gitu ya, berat ya. Oke, Gus, saya mau tanya, ini kita berpuasa, tapi kok kelakuan Wahyu Mamutomo kadang-kadang masih tetap sama, Gus. Sebenarnya yang puasa itu hanya fisiknya atau secara syariatnya harus ini? Temen nggak ada yang lain. Nggak cuma dia yang kompetitif tanya gitu, Gus, monggo. Mas Wahyu, nggak penting Mas Wahyu. Lagi viral deh, Wahyu. Gitu. Gimana? Kalau kita kembalikan puasa sebagai kesalahan sosial, maka di puasa itu ada nilai yang namanya pengawasan. Kita belajar untuk diawasi, atau kalau dalam bahasa namanya waskat, pengawasan melekat. Jadi tanpa ada orang yang melihat, kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Misalnya Mas Tata masuk ke kamar, minum, kemudian keluar lagi, pura-pura puasa, kan nggak ada yang tahu. Betul. Tapi dengan kita berpuasa, sebenarnya kita menjaga diri kita. Sejujur apakah diri kita ini? Baikkah diri kita ketika berhadapan dengan orang dan di belakang orang? Sama nggak kira-kira kelakuan kita? Iya. Di depan kamera dan di belakang kamera kira sama apa tidak? Diposting sama yang tidak diposting kira-kira sama apa tidak? Nah, kira-kira kan ketika mau menikah ketemu calon mertua, sholatnya sama atau pas selesai nanti nikah sama juga? Kok sebelum aja Al-Baqarah gitu kan. Betul itu kan. Kalau sudah masuk Anas saja atau kul wele gitu ya. Gitu kan. Samanya khusyuk itu kan, begitu kan. Soalnya didelok mertua. Soalnya WA kan udah simpen gue. Iya. Story-nya tuh yang gitu-gitu. Gitu kan. Ini juga harus Begitu kan, dilihat ya. Nah, itu kan artinya kita belajar di situ, kita ya sederhana, jujur, kemudian empati, simpati itu adalah bagian dari kesalahan sosial kita, dan itu berdampak kepada masyarakat sesama kita itu kan, gitu kan. Itulah kayak gitu. Gus, Oke. ini bukan soal Wahyu tadi. Nah, beda lagi. Bagaimana ketika orang-orang atau saudara-saudara kita yang biasanya punya 2 karakter? Iya. Apa itu maksudnya? Ini masuk akal sosial, ini mesti ya. Nah, Iya. pas Ramadan pakai busana Muslim seperti cowok, ya. Kemudian ikut Jumatan dan sebagainya. Ini biasanya orang-orang yang naif seperti saya sama Mojo ini kan biasanya ngomongin, kemarin ya, suangaren Jumatan. Ini termasuk nanti mengurangi pahala Ramadan nggak ketika kita ngomongin sama si A atau si B yang maaf ya? Ya. Godaan terbesar kita, Mas Tata, Mas Ferry, itu adalah ketika melihat orang itu kita pengen ngomong, pengen ngomentari. Kan curi ya? Iya. Pengen ngono saya kok ngene sih. Iya. Nah, kira-kira gitu ya. kan.
Kalau misalnya ada teman kita yang seperti itu, kemudian di bulan puasa kemudian menampilkan citra yang lain, yuk coba tahan diri kita untuk tidak berkomentar apapun. Iya. Gitu kan. Diem ya, pokoknya. Diam aja sudah. Hati aja, Dalam Pak hati Haidar. aja. Kalau memang itu kemudian membawa kebaikan, mudah-mudahan dia seterusnya menjadi hal yang baik. Oh. Kira-kira begitu. Kalau lewat WA, Gus. Kan nggak ngomong. Waduh, kayak gitu. Artinya menahan diri ya, Gus ya? Iya. Menahan diri Iya. ya. Dan kita mendoakan saudara-saudara supaya lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Kayak Oke, gitu kan. menuju jalan yang terang lah ya. Iya, kayak gitu. Betul. Terus Betul. dalam kesalahan sosial Mm-mm. itu kan ada termasuk juga kepedulian sosial. Betul sekali, Nah, Mas Tata. dalam kita beragama kan biasanya kan sendiri nih, misalnya dalam diri kita sendiri, bisa nggak agama yang kita lakukan sendiri itu berdampak kepada kepedulian sosial, atau itu sesuatu yang terpisah sebenarnya? Loh, sangat berkaitan, Mas. Artinya begini. Tadi Mas Fadil sudah menyampaikan, Iya. hablum minallah wa hablum Minanas. Puasa kita memang kepada hablum minallah, tapi dampak kita dirasakan oleh masyarakat semuanya. Gitu kan. Jadi kita berpuasa, tapi kita punya dampak berbagi, berinfak. Tapi Gus, kadang Dan ada orang sebagainya. yang agamanya bagus, beragamanya bagus, Nggih. tapi ke sosialnya kurang bagus. Nah, Gimana? ini yang perlu dipertanyakan kembali. Berarti ada yang keliru ketika dia memahami agama. Jadi seolah-olah agama itu hanya urusan dengan Allah saja. Nah. Padahal dengan alam juga yang kemarin Iya, ya. iya. Alam kita jaga, sesama juga Dengan kita. Eko kemarin ya. Betul, dengan Pak Eko gitu. Sekarang Iya. dengan sesama kita tetap membantu kepada mereka. Walaupun tokoh agama, kalau memang itu Betul. tidak bisa berbagi masih Iya. belum oke berarti. Masih belum oke. Jadi agama itu harus berdampak. Jadi makanya Kemenak yang sekarang ini ada punya slogan Kemenak berdampak. Artinya apa? Agama harus membawa dampak sosial, dampak ekologi kepada ada di sekitar kita itu. Oke, Jo. Oke. Sebenarnya kita pengen berlama-lama, tapi masih ada Rabu depan yang kita akan ketemu lagi dengan Gus Hadi ya. Tapi kali ini saya pengen Gus Hadi memberikan statement tentang Ramadan dan kesalahan sosial harus seperti apa kita sebagai orang Muslim ya. Apakah perlu menahan diri, menahan godaan yang ada. Kalau lihat handphone jangan scroll makan yang enak. Ya. Iya. Semoga mau Gus Oke. Hadi. Terima kasih semuanya pada Wika FM yang berbahagia, yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai. Puasa memang hakikatnya adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi puasa juga membawa pelajaran yang sangat berharga untuk pendidikan karakter kita. Kita belajar jujur, kita belajar sederhana, menahan diri, dan itu bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan dampaknya bisa dirasakan oleh alam dan sesama umat manusia. Luar biasa, Masya Allah. Semoga ini bermanfaat dan Yap, juga mudah-mudahan. menambah Amin. kesalahan sosial masyarakat Kabupaten Mojokerto dan Amin, 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 amin. Ya wes, Munir, aku Cak Mojo. Aku Cak Kerto. Undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.